Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gadang Tani semuanya, pada pagi siang hari ini saya sengaja akan mendatangi sowan pada Bapak Kiai Mas Mudisen, Desa Tengkon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, kawasan Urut Sewu, akan menanyakan perihal tanggapan sekaligus cek kebenaran apa yang dibutuhkan oleh Komnas HAM melalui suratnya. Jadi saya mohon doa restu teman-teman semuanya, sedulur-dulur semuanya, Gadang Tani dan sebangsa dan setanah air. Semoga pagi siang hari ini saya bisa ketemu sama beliau, ngobrol panjang, sehingga maksud dan tujuan saya silaturahmi akan terpenuhi. Semoga mendapatkan amal silaturahim, kemudian menanggapi atau mengecek isi dari pesan Komnas HAM yang disampaikan pada IPPKS untuk mengecek kebenaran apa yang terjadi di dalam surat itu yang disampaikan oleh Komnas HAM. Maka dari itu, dulu semuanya, saya mengajak ayo kita berdoa bersama, semoga pagi ini tetap berkah, tetap bermanfaat untuk umat, untuk bangsa dan negara, yang dalam hal ini dulu semua akan selalu mendoakan perjuangan masyarakat Urut Sewu dalam mempertahankan hak kepemilikan tanah, mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Mari kita doa bersama, semoga Allah meridhoi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kami diberi kelancaran sampai tujuan di Sasuan pada Kiai Mas Mudisen pada pagi siang hari ini. Kuncinya tetap ya, kunci raksasa, karena kuncinya hilang, jadi terpaksanya saya pakai gunting untuk bisa memperlancar aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kiai, itu ada surat dari Komnas HAM ya. Jangan sedikit banyak udah baca ya. Iya. Terus apa yang kemudian bisa sampean garis bawahi di inti surat itu? Inti surat ini kan bahwa di Desa Kaibon itu kan ada pengukuran yang dilaksanakan antara pemerintah desa dengan TNI, ya yang mengukur TNI. Ya. TNI itu atas dasar peta minut. Tapi karena dari pihak desa itu keberatan dengan adanya peta minut, karena peta minut itu luasannya itu lebih ke utara, jadi milik petani itu lebih banyak yang terkena masuk dalam peta minut. Jadi pemerintah desa itu menyaksikan pengukuran, tapi pengukuran dari TNI itu tidak disetujui oleh pemerintah desa. Dan pemerintah desa itu juga hanya
hanya pemerintah desa saja, tidak ada keterlibatan warga. Hmm. Karena warga juga sebagai pemilik tanah yang resmi itu tidak ikut dalam pengukuran dan juga tidak tahu kalau ada pengukuran seperti itu. Oh, nah terus kesepakatan di balai desa itu apa, Kiai? Itu kesepakatan di balai desa kan hanya bukan kesepakatan dari sana itu dari TNI mengaku bahwa peta minut itu milik TNI dan tanah yang dalam peta minut itu tanah milik mereka. Oh, Dan mereka mengajukan atau ke desa itu mengukur sesuai peta minut mereka. Setelah terukur dan disetujui oleh pemerintah desa itu kan mau disertifikat jadi tanah milik TNI. kalau disetujui. Kalau disetujui. Iya. Tapi kan pemerintah desa tidak menyetujui, apalagi warga pemilik. Pemerintah saja tidak menyetujui dengan adanya pengukuran itu dan pengakuan bahwa itu sebagai tanah TNI, karena itu tanah turun temurun, tanah milik warga, dan itu dulu batas-batasnya itu selatan itu tetap berlaku. Oh, jadi intinya masyarakat kenapa tidak mau ngukur di sana bukan karena tidak mau ya, tapi karena memang tidak mengakui itu tanah TNI. Iya. Ya. Terus kemudian di situ memang pemilik tanah tidak dilibatkan. Iya. Waktu pengukuran itu hanya pemerintah desa saja, Iya. bukan pemilik tanah. Kan pemerintah desa bukan pemilik tanah. Iya, iya, iya. Pemilik tanah itu ya pemilik warga. Iya. Itu ada dokumennya enggak, Kiai, soal apa rembuk di balai desa? Itu ada di desa. Ada di desa. Ada di desa. Itu kan di sekretariat desa itu kan Mencatat. Bentuknya catatan lah ya. Iya, catatan. Oke. Kalau misalkan FPPKS minta gimana? Ya silakan saja. Karena di surat itu kan Komnas HAM intinya minta biar FPPKS itu bisa melihat langsung kesepakatan itu, jangan-jangan tidak ada ya, atau bahkan mungkin ada tapi isinya beda. Iya. Artinya bukan sebuah kesepakatan tapi permintaan tentara untuk ngukur ya. Iya. Yang kemudian mau tidak mau pemerintah desa harus ngukur untuk membuktikan kebenarannya. Iya. Oke. Ya, yang jadi tanda tanya itu kenapa baru hari ini ada isu-isu peta minut, dari dulu kok nggak ada. Dan dari dulu itu kan beberapa kali tentara itu membuat ukuran itu kan dasarnya berubah-berubah kan. Dulu minta seperti ini, dasarnya ini, seperti ini, dasarnya ini. Dan ini yang terakhir itu peta minut. Aku jadi ingat itu. Ya peta minut itu saya kan juga bertanya dengan mereka. Itu peta minut itu petanya siapa? Peta Belanda loh. Peta Belanda itu kan peta Belanda. Setelah Belanda tidak di Indonesia, tidak menjajah di Indonesia, masa peta itu masih dipakai? Sedangkan Belanda sudah pergi, mestinya apapun yang tertinggal di sini itu sudah tidak ada. Karena Belanda hanya datang ya. Belanda hanya datang. Saya malah menyimpulkan seperti ini. Berarti kalau memakai peta ini, Anda itu ya seperti Belanda mau menjajah. Saya bilang seperti itu. Saya ke BPN ya seperti itu, bilang seperti itu. Kalau memang BPN yang lucunya itu BPN kok membenarkan peta minut ini, dasarnya dari mana? Padahal itu kan lucu. BPN sendiri juga peta minut belum tahu ketika Iya, ada itu yang temannya satu konfirmasi. lagi. Satunya lagi, itu dari BPN itu saya tanya, itu orang baru di sini, asli orang Temanggung, dipindah tugaskan di sini, tidak tahu kondisi sebenarnya di sini seperti apa, dan dia kok berani membenarkan peta minut, kan lucu. Berarti yang nama siapa itu kalau baru? Itu berarti yang cara bahasanya mendampingi Desa Kaibon ya dalam soal sertifikasi.
Itu bukan. Bukan. Itu setelah Oh, setelah selesai pengukuran dan lain sebagainya. Itu seperti Pak Probo itu kan Iya. dipindah. Orang-orang Pak Probo dan teman-teman itu kan pindah. Terus ganti yang baru. Itu sudah pengukuran. Oh, pantes. Kan saya tanya, lah, Bapak kan nggak ngerti wilayah sini seperti apa, terus dulunya bagaimana kan nggak tahu. Kalau membenarkan petaminut terus dasarnya apa, itu petaminut itu dasarnya dari mana, saya pun tanya, dianya bingung. Wong ini baru muncul sekarang, kok tidak dari dulu-dulu. Kalau dari dulu-dulu itu petaminut sudah dikeluarkan dengan dalih yang ada di dalam petaminut itu nanti diakui oleh tentara, itu kan seharusnya dari dulu bukan sekarang. Ya, aku tadi ingat ini soal apa, Andika Perkasa saat itu masih kaset ya. Iya. Terus ke Jogja karena di sini tidak jadi. Itu teman-teman wartawan, lupa itu sertifikatnya kan masih dalam konflik kok jadi ya gitu loh. Dalam bukunya itu saya ada di rumah, dari Aliansi Jurnalistik lah. Itu mengatakan kan tidak ada penolakan. Ya, Menurut jenengan gimana ini? itu betul tidak ada penolakan. Mau menolak bagaimana, wong warga nggak tahu. Iya. Kalau warga itu tahu, otomatis akan menolak. Terus aturan SHM tanah yang sudah SHM itu kan tidak mungkin di SHM kan lagi. Sedang di tanah situ sampai nanti itu sudah banyak SHM. Sudah ada SHM kok dibuat SHM lagi, kan lucu. Dari warga yang jelas tidak ada penolakan, tidak ada apapun karena warga tidak tahu. Kalau warga tahu, pemilik tanah tahu, masa tanahnya mau diambil orang diam saja, kan nggak mungkin. Ya apapun rekayasa mereka, wong mereka tujuannya akan mengambil itu, berbagai cara dijalankan. Kalau warga, wong kebanyakan orang tani nggak tahu administrasi apapun, taunya kalau dikasih surat, dikasih SPPT, dikasih membayar, taunya hanya itu. Nggak banyak orang yang ngecek SPPT seperti apa, disuruh bayar ya dibayar. Masa seperti itu kan kebanyakan warga kita. Dan rata-rata itu kan karena keyakinan turun-temurun itulah yang kemudian mereka kadang-kadang beranggapan moso ya mau ono ya, terus Moserio ya tentara kok belum jaluki tanah. Ya kalau petaminut itu dibandingkan dengan waktu pembagian tanah zaman tahun 32 atau tahun berapa itu, Langsiran. Kelangsian itu kan seperti bapak saya itu cerita bahwa istilah tanah lemah Siti Said dados awon, Siti awon dados sae, dan lain sebagainya. Itu kan waktu itu juga batasnya laut, nggak ada petaminut waktu itu. Itu langsung dari Ndoro Plangsir, bahasanya Ndoro Plangsir menyebutkan bahwa tanah itu semua nggak ada tanah negara waktu itu. Kok hari ini muncul ada petaminut, itu kan juga lucu. Wong itu petaminut dibuat oleh Belanda. Iya. Dan waktu Plangsir itu juga waktu masih dikuasai Belanda. Apa mungkin Belanda sendiri itu membuat keputusan, tidak satu keputusan. Di situ diakui oleh Belanda tanah warga, dan dari Belanda kau mengaku itu petaminut itu masuk tanah Belanda, kan nggak mungkin. Dan petaminut itu sebenarnya tidak hanya di selatan saja, di utara juga banyak. Kalau ada petaminut. Iya. Persoalannya kan ada apa enggak? Karena sampai hari ini BPN juga belum memberikan bukti petaminut ada. Iya, kalau petaminut versi mereka, minta maaf. Petaminut versi mereka itu di Ambar itu perkampungan. Daerah perkampungan itu ada yang masuk petaminut. Bahkan daerah pasar itu masuk petaminut.
Lantas kalau itu mau diakui oleh tentara, apa mungkin tanah-tanah yang sudah ada sertifikat warga dan lain sebagainya itu mau diakui oleh oleh tentara karena masuk peta minut? Itu BPN yang menyatakan apa ambal itu perkampungan. Iya ada itu kan, gambarnya itu ada. Versi mereka maksud saya. Iya, iya, iya. Gambar versi mereka itu yang bicara seperti itu dari BPN. BPN didampingi oleh tentara waktu itu. Di Logikanya, kantor. iya di kantor desa. Itu di kantor Di desa. kantor desa. Logikanya, kenapa kalau mau yang selatan itu diakui oleh tentara dan itu mau disertifikat tentara, kenapa semua yang masuk peta minut seperti daerah perkampungan itu tidak diakui langsung di tentara juga? Kan logikanya seperti itu. Kalau mau disertifikat ya semua. Kalau mau konflik besar dengan warga kan seperti itu. Iya, iya. Satu sisi memang anu ya, apa ya, kalau teman-teman jurnalistik itu menanyakan ke BPN, teman-teman yang riset penelitian itu ke BPN itu sampai hari ini tidak ada yang berani menunjukkan iki lo peta minut. Apalagi ngomong dasarnya peta minut aja belum Belum pernah ngerti, dan mereka katanya belum mendapatkan. apalagi dasarnya peta minut Iya. ya. Nah, tapi kemudian di desa kok mereka berani mengatakan seperti itu. Ada apa sebenarnya? Nah, kalau itu yang terjadi maka beberapa kali kita melihat dari skema, cara bahasa aku, perampasan tanah ya, skema perampasan tanah itu kan 2007 ya kita menemukan bahwa klaim TNI 1000 meter. Iya. Sampai kelingan toh Iya. soal pembebasan tanah biyen jalur. Terus kemudian 2009 mereka mengeluarkan peta minut peta klaim sepihak TNI tahun 98, katanya 500 meter dari bibir pantai. Dasarnya adalah surat dari Purworejo bahwa Daendeles ke selatan itu kurang lebih 2 kilo ya 2000 kilometer. Nah 500 meter yang tidak kena pajak itu adalah tanah milik TNI. Padahal tanah yang tidak kena pajak itu satu di antara tanah jalan. Tanah jalan, jadi saya hitung dari Daendeles ke selatan itu di Kaipon itu saya ngukur di Golong Randu, Naring Tangkuran, Golong Jarak. Jadi dari sekian jalan desa, Karang Tengah, terus Karangjiet, Dongkelan, tambah kuburan, tambah Kidul Dek sing urung bayar pajak, itu ketemu 500 meter. Itu pun kalau kemudian dihitung dari kuburan ke selatan, itu untuk Kaipun kalau sebaginya itu 7 meter berarti 350 meter itu sudah terbayar. Artinya posisinya di Pangonan kayak kebayar bayar pajaknya. Jadi Kidul Pangonan kayak legok lah, kayak Kidul Pangonan ada legok tuh. Nah di sana Kok gede bahasanya. mungkin ya. Iya. Yang jelas kayak, nah kok munggah titik mening panapal ada nggon galeng biru. Nah, lor kowe galeng biru lore ana legokan ya kue. Tapi untuk Pangonan iki Kidul Pangonan. Kidul Pangonan. Nah, dari situ Mas Kiai, saya mohon harapan sampean untuk ke Komnas HAM. Apa yang bisa dengan harapkan? Harapan dari kami warga desa, tolong dari Komnas HAM itu tolonglah menyelesaikan konflik yang ada di Hulu Jewu, khususnya masalah tanah yang memang itu tanah warga bukan tanah tentara. Tolong difasilitasi dari Komnas HAM untuk menyelesaikan tanah, dan tanah itu nanti bisa disertifikat atas nama warga.
atas nama pemilik tanah yang sebenarnya. Terima kasih Mas Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.